Selamat berjumpa dengan channel Yuliarto Joko Putranto. Upaya pemulihan hutan tanah di dalam maupun di luar kawasan hutan itu kedepannya arahnya itu ke pendekatan kesejahteraan masyarakat. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Pengelolaan DAS, ini saya berada di Lampung ini, dari Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Wais Putih Wais Kampung. Ini juga ada program namanya penghijauan lingkungan, tepatnya penghijauan lingkungan, tapi memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk bibit produktif ya. Jadi pemerintah memberikan bantuan bibit produktif dan masyarakat menanam, memelihara dan memanfaatkan. Ya. Nah, yang kita lihat ini, saya kira semua akan tahu ini buah apa. Itu kelengkeng ya Pak. Ya, kelengkeng ini ya, Pak. Saya ini berada di persisnya desa apa nih? Desa Gedung Dalam. Gedung Dalam, kecamatan? Kecamatannya Batanghari Nuban, Lampung Timur Pak. Lampung Timur ya. Lampung Timur. Jadi Pak, siapa namanya? Bambang. Pak Bambang ya. Saya Bambang. Dengan Pak siapa? Pak Ratijo. Pak Ratijo ya. Sini Pak. Ada Pak Arif dari BPDAS. Ini Pak Ratijo dan Pak Bambang ini kelompok tani yang kebetulan terpilih di sini dan dengan bibit produktif itu mengembangkan kelengkeng. Pak, ini Bapak itu mendapat bibit produktif itu tahun berapa nih? Ini kita nanam di tahun 2014 Pak. 2014 ya? Ya. Oh. Di tahun 2018 kita mulai membuahkan. Kita coba membuahkan dan di tahun 2019 kita berhasil untuk membuahkan ini di tahun 2019-nya. 2019. Dengan hasil seperti ini. Gitu ya. Jadi umur 3 sampai 4 tahun itu dulu kita panennya per pohon dibikin rata-rata sekitar 60 sampai 70 kilo. Umur 3 sampai 4 tahun. Di umur 5 tahun seperti ini kalau dengan kondisi buah seperti ini kurang lebih sekitar hampir 100 kilo ini. 100 kilo per pohon ya. Di umur 4 sampai 5 tahun. Okay. Harga di lokasi, harga buah kelengkeng ini di lokasi kita kebetulan nggak sampai jual ke luar karena habis dulu di sini. Ya, habis dulu di sini. Biasanya wisata petik sendiri gitu. Oh, gitu. Itu 30.000 di lokasi. Berarti satu pohon 30.000 kali 100. Ya. Berapa Pak? 3 juta ya? 3 Juta. juta per pohon. Per pohon. Bapak punya berapa pohon tuh? Itu yang di sebelah sana sekitar 60 pohon, yang di sini 11 pohon. Teman-teman bisa ngitung tuh ya. 60 pohon, satu pohonnya katanya bisa 1 juta. Itu bisa panen berapa kali satan? Per pohonnya dalam setahun sekali, Pak. Sekali ya. Cuman kalau kita punya 50 pohon atau 60 pohon itu kita bisa giliran gitu. Artinya yang 10 pohon dulu kita kasih perlakuan supaya panen, nanti sebulan lagi yang 10 pohon lagi. Jadi kita setiap bulan atau 2 bulan sekali punya panenan. Seperti ini contohnya, ini kan udah agak mateng. Nanti di sebelah sana ada yang mateng. Nanti di sebelah sana ada yang masih kecil, ada yang masih bunga gitu. Jadi memang bisa, diatur ya? Gitu, bisa diatur. Nggak ada musim lah istilahnya. Ada musim ya? Oke. Setiap bulan ada buah. Apalagi kalau kita punya lebih dari 100 pohon, mungkin akan bisa setiap minggu kita punya ini panenan terus gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau bicara sama Pak Arif nih. Ya. Pak Punten, Pak. Sekarang tanya Pak Arif nih. Pak Arif ini yang punya kegiatan dulu. Pak Arif, rata-rata 1 tahun berapa bibit produktif yang dibagikan ke masyarakat di bibit produktif itu kalau total Pak di Lampung rata-rata per tahun 30-40 ribu. 30-40 ribu ya? Batang, tapi itu berbagai jenis. Berbagai jenis ya? Kalau untuk kelengkeng itoh ini kebetulan kita membina Pak Bambang ini Pak. Jadi untuk wilayah Lampung ini pembibitan kelengkeng itoh ya di Mas Bambang ini. Oh. Kita bina kelompoknya, pembibitan, tapi bibitnya juga kita akomodir untuk bibit produktif dan dibagikan ke masyarakat. Jadi Mas Bambang kami beli, kami menyalurkan gratis kepada masyarakat. Ya. Dan itu memang mesti berbuah yang sama Pak ya? Iya Pak, sama. Karena memang kita jaga genetiknya. Ya.
Kalau untuk kelengkeng karena tidak hanya cangkok Pak, sekarang sudah bisa sambung Pak. Jadi produksinya bisa lebih dalam cepat. skala besar. Kalau seperti matoa kita masih terbatas hanya baru bisa cangkok Pak, belum bisa sambung. Jadi sudah bisa skala besar di Mas Bambang bisa puluhan ribu Pak bibitnya. Dalam setahun itu bisa puluhan ribu ya. Coba teman bisa ngitung ya, setiap tahun rata-rata temannya Pak Arif ini, bibit DSL Laisa Kamu Putih itu membagikan secara gratis 30 sampai 40 ribu bibit produktif. Satu batangnya 1 juta loh tadi setelah tahun berapa Pak? Keempat Pak. Tahun keempat. Jadi dari 30 ribu tadi Ya. bisa menghasilkan 30 miliar ya. Benar, ya? Betul, Pak. Benar ya? 30 miliar Pak. Dalam waktu hanya 4 tahun. Mungkin Pak Arif juga modalnya pemerintah hanya berapa gitu kan? Iya, hanya 25 sampai 27 ribu Pak per batang. Berapa? 25 sampai 27 ribu per batang. gitu. Jadi berkali-kali lipat ya. Pak Bambang, jadi sekarang sudah berapa banyak ini petani yang mengembangkan seperti ini di kampung ini? Enggak, sampai saat ini kalau jumlah petaninya kita kurang paham, cuman kalau jumlah batangnya yang tertanam di seputaran sini Pak ya, itu sekitar 4.000 batang tertanam. Kalau yang sebelah sini Pak. Yang baru ini, kalau yang barengan ini ya baru beberapa karena ini kita dulu kan masih ngerintis di awal, sekitar 100-200 batang. Kalau sekarang ini udah sekitar 4.000 batang tertanam. Terus masyarakatnya ini apa kelompoknya itu sudah berapa kelompok tuh yang menanam seperti Pak yang sudah tertanam. Untuk wilayah sini. Ada 4 kelompok. Yang Di desa ini? Desa ini aja 4 4 kelompok ada. ya. Setiap kelompok berapa orang? 25 orang. Berarti 100 kira-kira 100 warga lah ya sudah menanam seperti ini ya Pak ya. Artinya bagaimana dengan bibit produktif itu bisa meningkatkan penghasilan masyarakat ya Pak ya dari kelengkeng saja ini. Padahal ini Bibidas ini mengembangkan jenis-jenis yang lain juga ya Pak Arif ya. Jenis apa? Matoa. Matoa, Pokat, kelengkeng. Dan ada satu keunggulan lagi Pak, kalau misal petani, contohnya petani itu mau nanam kelengkeng ini contohnya, yang tadinya dia itu nanam palawija misal jagung apa-apa gitu. Jadi kalau dia ditanemin kelengkeng ini di umur 1 sampai 3 tahun ini palawija masih jalan terus Pak. Masih bisa ditumpang sari. Ini Pak di Contohnya ruang ini. Madi itu dia nanam padi masih jalan, nanam sayuran masih jalan. Jadi ruang-ruangan ini ruang masih tumbuhnya bisa Mas. karena ini nggak seberapa mengganggu. ya ini ya. Masih bisa Tajuknya tumpang nggak sari. terlalu melebar Mas. Ini jarak tanamnya berapa sih? 1 hektar berapa batang ini kira-kira? 1 hektar kalau standarnya 400 batang. 400 batang ya. Bisa 5 kali 5 kalau kelengkeng. Bisa 5 kali 5 kalau kelengkeng. 5 kali 5 itu yang biasa kita pakai. Cuman kalau mau nanam 6 kali 6, 4 kali 4 juga nggak masalah sih. Asal sinarnya cukup masih bagus itu. Biasa ya. Ini kalau ini kelihatan kecil karena memang belum waktunya Belum, Pak. dipanen. Iya, masih. Jadi kalau Mana yang sudah dipanen tadi? Ini yang paling masih 2 minggu lagi ya. Oh sih. Sebulan lagi malah ini. Iya, iya, iya. bulan lagi dimakan. Sebulan lagi dimateng ini ya. Baik, terima kasih nih Pak Bambang, Pak Kartadijo, Pak Arif ya. Ini informasi ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Jadi kita harus banyak menanam dan pilih tanaman yang produktif ya. Untuk meningkatkan penghasilan kita. Di samping tentu untuk kepentingan perbaikan pemulihan hutan dan lahan. Sampai ketemu lagi.